Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, kita mulai berdoa dulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum anak-anak. Kali ini kita akan belajar di tema 5, subtema 3 tentang pengalamanku di tempat bermain. Ustazah berpesan, di mana saja kalian berada, bersyukurlah untuk semua yang terjadi dalam hidup kalian. Itu semua adalah pengalaman. Kali ini kita akan belajar tentang pengamalan Pancasila sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita akan belajar mengubah satuan ukuran panjang dari sentimeter ke meter dan sebaliknya. Lalu kita akan belajar bagaimana mengungkapkan kata maaf. Dan yang terakhir kita akan berkreasi dengan teknik anyaman. Pancasila sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bersimbol padi dan kapas. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap yang mencerminkan sila kelima yaitu rajin menabung. Yang kedua, sikap rajin belajar. Kemudian yang ketiga, mematuhi peraturan yang ada di lalu lintas. Kita akan belajar mengubah satuan panjang dari sentimeter ke meter, meter ke sentimeter. Sebelumnya, kalian sudah belajar untuk mengukur panjang kan? Kita pun menghitungnya dengan perkalian dan pembagian. Kalian harus mengetahui bahwa 1 meter itu sama dengan 100 cm. Nah, di sini kalian bisa melihat contoh pertama, yaitu 3 meter sama dengan berapa centimeter. Nah, kita kalikan 3 meter itu dengan 100 cm. Ingat, 100 cm itu adalah persamaan panjang dengan 1 meter. Ya, 3 kali 100. Jika kita menggunakan bersusun pendek, maka ditemukan hasilnya yaitu 300. Jadi 3 meter sama dengan 300 cm. Contoh yang kedua yaitu kebalikan dari contoh yang pertama. Kita akan merubah dari sentimeter ke meter. Di sini 100 cm itu sama dengan 1 meter, sama ya dengan contoh yang sebelumnya. Nah, di sini kita akan merubah 200 cm menjadi meter. Caranya 200 dibagi 100. Nah, gunakanlah pengurangan berulang agar kalian tidak keliru menghitungnya. Caranya 200 dibagi 100, maka 200 dikurangi 100. Kemudian hasilnya berapa? Nah, lalu jika belum 0, maka kurangi lagi 100. Jika sudah 0, kita hitung ada berapa 100. Nah, akhirnya ditemukan bahwa ada 2. 100-nya ada 2. Jadi 200 cm sama dengan 2 meter. Setelah kita berhitung,
kita akan belajar mengungkapkan dan menemukan kata-kata maaf. Di sini Ustazah mempunyai dialog antara Benny dan Tony. Nah, kalian silahkan membaca dialog tersebut dan temukan ungkapan-ungkapan kata maaf. Bagaimana? Sudah menemukan kalimat-kalimat yang mengungkapkan kata maaf? Nah, kita sebagai umat muslim yang berakhlak mulia, maka kita wajib meminta maaf jika kita salah dan ungkaplah dengan sopan dan baik. Pada teknik menganyam, bahan-bahan yang perlu kita siapkan yaitu kayu pipih panjang, kemudian gunting dan penggaris. Hasil anyamannya yaitu topi petani atau kita sebut caping, kemudian keranjang dan tudung saji. Kalian bisa menemukan ini di pasar dan di tempat-tempat kerajinan menganyam. Selanjutnya kita akan belajar teknik menganyam. Siapkan bahan-bahan yang sudah kalian dapatkan dan perhatikan cara menganyam berikut ini. Diawali dengan membuat lembaran-lembaran kecil untuk anyaman. Nah, ukurannya harus sama 1 cm. Nah, kita hitung ya dengan menggunakan penggaris dan ditandai dengan pensil kalian. Bagian bawah juga diukur sepanjang 1 cm, sama dengan bagian atas tadi. Setelah itu, kalian hubungkan dengan penggaris. Lalu, kalian gunting mengikuti garis yang sudah kalian buat. Hati-hati dengan mengguntingnya ya. Nah, ini hasilnya menjadi lembaran kecil panjang. Nah, jika ada sisa yang tidak sama ukurannya, maka jangan dipakai. Selanjutnya kita akan mengukur kertas yang berwarna lain. Nah, kita akan mengukur sepanjang 2 cm pada panjang kertas. Dilihat ya caranya. Lakukan hal yang sama pada sisi yang kanan. Kemudian kalian tarik garis lurus antara titik 2 cm itu tadi. Lalu kita akan mengukur sepanjang 1 cm setiap panjang kertas.
Bagian bawah juga kalian ukur sepanjang 1 cm sampai kertas habis. Garisilah, lalu kalian gunting sesuai garis tersebut. Jika sudah selesai digunting, nah kita akan memasukkan kertas yang berwarna lain ke dalam kertas satunya. Nah, ini dilihat, satu lembaran kalian angkat selang-seling dari atas, kemudian masukkan ke bawah, kemudian masukkan lagi dari atas, lalu masukkan ke bawah. Seperti itu seterusnya. Nah, untuk selanjutnya, jika yang pertama tadi kalian memasukkannya dari atas dulu, maka yang kedua kita akan memasukkannya dari bawah. Nah, selang-seling, jika pertama bawah kemudian dimasukkan ke atas, selanjutnya dari bawah, lalu lewati atas, kemudian ke bawah lagi. Lakukan sampai selesai. Rapatkan hasil anyaman kalian agar nanti hasilnya terlihat bagus. Rekatkan dengan lem setiap ujung anyaman kalian sehingga tidak mudah lepas. Nah, hasilnya akan terlihat seperti ini. Lembaran anyaman kalian tadi selanjutnya akan kita tempelkan pada botol yang sudah kalian dapatkan. Nah, di sini botol yang sudah kalian dapatkan dipotong terlebih dahulu pada bagian garis atas. Nah, dipotong menggunakan cutter. Mintalah bantuan orang tua untuk memotong botol ini. Untuk menempelkan anyaman, kita membutuhkan selotip bolak-balik. Kita
Rekatkan pada sisi atas secara melingkar dan sisi bawah. Lalu, rekatkan botol tadi pada lembaran anyaman kalian. Sisa kertas anyaman kalian beri selotip bolak-balik, kemudian rekatkan kembali hingga tidak ada sisa. Pada bagian bawah botol kita lipat dengan rapi, kemudian direkatkan dengan selotip bolak-balik. Nah, inilah hasilnya. Kalian bisa menghiasinya sesuka kalian. Dan botol anyaman ini bisa kalian gunakan untuk tempat pensil. Sekian pembelajaran dengan Ustazah. Ustazah ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.